Sorry, gak nunggu lama kan? Iya, tadi Maya meeting, planning buat ke Hong Kong. Bagaimana? Ya, bagaimana ya? Tadi sih pengennya screen dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong yang mau di-endorse sama Maya. Pemotretannya pun berlangsung di sana selama 2 minggu. Bagaimana? Ya, doain aja ya kalau semuanya lancar. Pengennya sih sekalian jalan-jalan ke Eropa, sekaligus lihat kampus yang ada di sana. Maya kan gak lama lagi lulus SMA. Apa? Kuliah di Indonesia? Kita lihat nanti aja deh. Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Maya sih no comment deh ya. Orang kan bebas bikin komentar apa saja tentang Maya. Maya gak bisa ngatur-ngatur apa yang orang pikirkan tentang Maya. Jadi, Maya nyantai-nyantai aja kok. Apa? Oh iya dong. Siapa sih yang gak seneng kalau followersnya tuh tiap hari terus nambah? Tapi Maya gak nyari followers kok. Maya melakukan apa yang Maya suka. Apa? Main sinetron? Belum ada yang cocok deh. Maya masih nyaman seperti ini. Oke ya kakak-kakak, segini dulu ya. Terima kasih. Bye. Halo? Iya Mbak Lucy. Tadi manajemen Maya sudah bicara soal kontrak. Kebetulan brandnya beda. Iya. Nanti sekali di Singapura ya Tante. Nanti Maya mampir. Oke Tante. Iya. Segini dulu ya. Bye. Dengan ilusi bisa membuat aku bahagia. Aku bebas, bisa melakukan apa saja. Punya penggemar, followers, dan terkenal. Semua orang mengenalku. Tapi tidak seperti kenyataan sebenarnya. Semakin lama, aku semakin tahu. Meski semua itu cuma palsu. Pura-pura. Dan lama-kelamaan aku semakin ketagihan. Aku tidak bisa keluar lagi. Ketika aku kembali ke dalam diriku sebenarnya, duniaku sebenarnya, aku merasa menjadi orang asing. Semuanya membuat aku kesepian. Aku tidak bisa berbaur dengan siapapun. Ayah, ibu, dan seluruh teman-temanku. Kepalaku isinya cuma ilusi, pencitraan, dan semuanya palsu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku makan kalau itu adalah diriku, bukan orang lain. Ya guys, kalau semuanya sudah dicuci, setelah itu cabai, bawang, daun jeruk, dan batang serai kita iris-iris sampai halus ya.
Setelah itu, simpan di dalam mangkuk. Dan kita tambahkan sedikit garam, gula, dan perasan jeruk nipis. Diaduk sampai rata. And then, kita panaskan minyak di wajan. Ya guys, lebih bagusnya lagi jika memakai minyak kelapa. Kita tunggu sampai panas. Nah, setelah itu kita campurkan dalam mangkuk. Praktis kan? Tada! Ini dia sambal matah Bali. Jadi guys, ternyata tidak semua sambal itu hanya diulek-ulek saja loh. Akan tetapi ada juga yang bahannya cuma diiris-iris. Seperti sambal dabu-dabu dari Manado dan sambal matah Bali yang barusan kita buat tadi. Oke ya guys, sampai di sini dulu mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu ya komen-komennya. Bye. Selamat makan, selamat mencoba Indonesia. Yes, tinggal edit. Minggu depan posting pas weekend. Cih, apaan nih? Ngapain sih bikin konten kayak gitu? Nggak guna. Ada saja yang bikin komentar seperti ini. Kurasa ini komentar yang ke-823 kalinya. Aku tidak pernah tertarik untuk menjawabnya. Malah ada yang berkata seperti ini. Hei Maya, kamu bikin konten udah kayak emak-emak aja. Lama-kelamaan badan kamu bau sambal. Apa kerennya sih sambal? Hei penonton, kalian juga berpikir seperti itu bukan? Iya, dahulunya sih aku juga berpikir seperti itu. Apa kerennya sih sambal? Apalagi dijadikan konten. Ini bukan masalah keren dan tidak kerennya. Aku suka saja melakukan hal yang aku sukai, meski baik untuk diriku dan tidak merugikan orang lain. Untuk apa kita melakukan hal yang tidak kita sukai, meski kata orang tidak akan membuat kamu terkenal? Iya, semua orang pasti ingin dikenal dan terkenal. Emangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Dari berbagai macam sambal yang pernah aku buat dan mulai mempelajarinya, ada banyak jenis sambal yang ada di Indonesia ini. Rasanya unik-unik dan juga bermacam-macam. Ada sambal yang pedas menyengat, seperti sambal dada katau di Cibiu dari Sunda. Kalian harus merasakan bagaimana pedas menyengat sambal yang satu ini. Ataupun sambal yang pedas hangat seperti sambal hijau dari Padang. Cabai yang sudah digiling setelah direbus. Bayangkan jika sambal satu ini menimpa daun singkong dan nasi hangat di atasnya. Ada juga sambal yang pedas asam seperti sambal dabu-dabu dari Manado. Oh iya, kalian harus juga merasakan sambal udang dari Aceh yang rasanya pedas, asam, manis, dan juga autentik. Pokoknya, dari Sabang sampai Merauke, ada banyak jenis-jenis sambal yang ada di Indonesia ini. Masakan Sunda saja punya banyak jenis sambal. Begitu juga dengan Jawa, Bali, Sulawesi, Makassar, Manado, dan juga Aceh. Jadi, tidak satu dua sambal yang ada di sini. Begitu juga, sambal-sambal itu dipadukan dengan berbagai macam olahan. Seperti udang, terong, kecombrang, ikan, dan terasi. Seperti yang ada di Sunda. Di Sumatera namanya sambal belacan. Kata pamanku, aku dapat info. Katanya di kampungnya di Payakumbuh namanya sambal unjang.
ikan yang sudah digiling setelah itu dicampur dan diletakkan ke dalam bambu. Setelah itu di atas api yang sangat membara. Kalau dipikir-pikir, hampir seperti lemang. Iya, dan ini kontenku berikutnya. Entah kenapa dan mengapa orang Indonesia sangat menyukai yang namanya sambal. Kata pamanku, kunci rumah makanan itu ada di sambalnya. Jika sambalnya enak, masakannya pun juga ikut enak. Dari sekian banyak sambal yang pernah aku buat dan mulai mempelajarinya, aku sekarang jadi tahu. Ternyata sambal itu bukan hanya sambal, akan tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan alam dan daerah yang mereka tinggal. Seperti contohnya, penduduk yang tinggal di dataran tinggi ataupun pegunungan punya jenis sambal yang pedas menyengat. Beda juga dengan penduduk yang tinggal di dataran rendah ataupun pesisir, memiliki sambal yang pedas, asam, dan juga manis. Akan tetapi, sambal-sambal ini kebanyakan bahannya diiris-iris. Entah kenapa, orang-orang di medsosku itu banyak sekali yang aneh. Salah satunya, mereka menganggap diriku aneh. Orang dinilai dari berapa jumlah followersnya. Malah ada nih yang menjual akunnya dengan jutaan followers. Tak kenapa, aku sering sakit hati. Bukan oleh mereka yang sering mengomentari pada konten-kontenku, akan tetapi para lelaki yang malah mengomentari rambutku, dandananku, pakaianku, bentuk tubuhku, bahkan wajahku. Nah, gitu kamu kelihatan cantik dan seksi. Entah kenapa mereka berkomentar seperti itu. Malah ada yang lebih kurang ajar lagi, ataupun basa-basi untuk mengajak perkenalan. Aku tidak pernah merasa dipuji, malah sebaliknya aku merasa dihina dan dilecehkan di depan banyak orang. Aku bisa saja mengabaikan komentar pada konten-kontenku, akan tetapi tidak dengan yang satu ini. Entah kenapa mereka berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Dan aku terlalu sering sakit hati. Dan ini belum selesai sampai sekarang. Padahal aku cuma ingin menjadi diriku, bukan orang lain. Ya, halo Maya. Lagi nyantai? Kesepian? Kamu kesepian kenapa, Maya? Sekarang kamu lagi di mana? Maya, kamu menangis? Maya? Halo? Maya? Halo? Hai! Sorry, gak denger lama kan? Iya, tadi Maya meeting, planning buat ke Hong Kong. Bagaimana? Ya, bagaimana ya? Tadi sih pengennya skrip dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong yang mau di-endorse sama Maya. Pemotretannya pun juga berlangsung di sana selama